salah satu ini. Nah, supaya kamu datang dan tidak saja datang dan memahami ini, Bapak memberikan penjelasan tentang perkembangan. Jadi kampung yang kita tinggal itu namanya Sabar Miokre. Oke. Sabar Miokre itu tadinya bukan di situ, dia ada di sungai besar yang kita lewat jembatan itu. Tempat yang mereka tinggal namanya Warumeri. Nah, masyarakat di sini yang disebut subetnik Wabu itu don tinggal di situ. Lalu tsunami antam mereka di Teluk itu langsung bergeser. Sebagian bertahan di sungai itu, sebagian bergeser di hutan, don tidak ke pantai. Keluar di Kampung Rusweri yang tadi ada jembatan, kita keluar, ada kuburan di gunung. Sebagian di situ, sebagian bergeser di Kiamdori, lalu ada kelompok yang datang tinggal di sini. Jadi don terbagi di tempat, tapi don semua ini berlindung di dalam subetnik yang namanya subetnik Wabu. Jadi subetnik Wabu ini terdiri dari Swom, tempat itu ada juga Rumainum, kemudian Kiam. Jadi setiap kegiatan di sini, orang-orang di sini kalau don lihat ini atau lihat saya, itu don tidak komentar, karena itu kami punya wilayah adat sama-sama. Nanti ada ke sungai di sana, ada orang dari sini juga yang ke sungai itu, kita tidak komentar. Itu orang di sini. Jadi kalau mau bangun rumah ke bikin apa, masing-masing tentukan. Kalau saya mau bangun di sini atau kakak mau bangun di sini, kita dua sendiri bisa datang tentukan mau bangun di mana. Begitu pula yang tadi di sini. Don mau ke kampung di Sabar sana mau bangun rumah, don sendiri tentukan don mau bangun di mana. Jadi itu sekilas latar belakang kelompok subetnik yang ada di sini. Jadi kalau nanti kamu mau buat penelitian ke penulisan tentang wilayah-wilayah ini, harus ke subetnik Wabu. Di situ kamu bisa dapat informasi banyak tentang hak kepemilikan, hal-hal yang terkait budaya, termasuk alam di sini. Nah, tentang Maudori. Maudori itu tadinya tidak ada pemukiman. Semua itu di Rusweri dan Kamdori. Tapi karena kelompok pengawal dari pihak barat, pihak utara selalu serang masyarakat di sini. Untuk apa? Bawa dompu anak-anak gadis. Bawa dompu anak-anak gadis yang cantik-cantik di sini. Bawa sebagai women, budak yang laki-laki yang kecil-kecil macam anak-anak yang ikutnya, bawa jadikan sebagai budak. Bawa baru jual di pasar budak di Mansinam. Nah, karena dorang didesak, terus kelompok pengawal ini orang-orang suku Wabu tadi ini, dorang undang dari pihak utara, dari Duar, Warsa, ada Rumainum yang ada tinggal di Pamdi kampung yang tadi kita keluar. Itu kelompok orang yang dibayar untuk membackup dorang kalau ada pengawal datang, dong pakai untuk ikut mempertahankan wilayah itu. Nah, Petrus Kaviar itu keluarga yang terkait dengan dia itu tadi Bapak cerita tidak banyak. Ya, saya punya orang tua satu yang nama Fakumis itu, dia punya anak nama Dirianus, kemudian ada beberapa keluarga lagi. Mereka itu sedikit orang saja. Mereka di Rusweri, mereka bergeser ke tempat ini. Don rasa aman karena kalau musuh datang, dong bisa duduk diam-diam di tebing-tebing ini baru panah, tombak dorang. Hal itu jadikan ini sebagai tempat tinggal kampung. Lambat laun dong berkembang juga karena kawin ke Sowek, Korido, cewek-cewek juga di situ dong bawa ke sini bikin pemukiman di tempat. Waktu itu anak-anak muda macam kamu ini beberapa perahu dong ke pulau di Milfefondi, cari apa dong juga cari ikan di sana. Kampung ini kosong kecuali Petrus dengan dia punya mama. Waktu sunyi begini yang kelompok dari Korido itu don datang kurung kampung ini, don tangkap Petrus. Jadi Petrus itu ditangkap
saya baca di Ajaib di Mata Kita itu dong tulis di situ tahun 1888. FC Kama ada tulis di Ajaib di Mata Kita jilid 1. Itu dia ditangkap tahun itu. Itu berarti kalau dia umur seumur ini mungkin dia 11 atau 10 tahun ya, kita tinggal hitung dia punya tahun lahir itu, kita perkirakan kira-kiranya ke bawah. Jadi ditangkap dari sini bawa ke koridor. Di koridor lah mereka bawa ke Mansinam dan dijual di sana. Dijual langsung keluarga David Kaiser dong biayai dia studi bina dia sampai dia ke Depok. Di sana dia belajar lagi. Kemudian dia jadi guru. Waktu dia datang, Sendin dong siapkan dia untuk datang. Orang tua di sini dengar dia ada datang. Dong penggayuh ke Mansinam untuk mereka bisa minta dia datang kembali. Waktu datang kembali itu dong pakai perahu, masyarakat tunggu dia di sini. Nah dia datang, dia tidak langsung, dia ada singgah di sebelah Tanjung ini Kampung Napido. Dari situ baru hari Minggu paginya tanggal 26/1908 dia datang di sini. Datang di sini masyarakat datang terima dia, masyarakat Wabu yang tadinya di Rusweri, di Urumbori, Kiamdori don datang bermukim di sini. Don mulai mendapat pengajaran tentang firman Tuhan, menyanyi. Don tidak belajar tapi secara lisan. Don tinggal tapi lambat laun orang banyak dari pihak utara juga datang tinggal di sepanjang ini. Lihat tempat ini kecil jadi orang desak-desak. Makanya Petrus dia izin ke William Rumainung punya bapak yang namanya Demianus. Dia kakak, bukan bapak, kakak. Demianus ini yang izinkan orang tinggal di Kiamdori. Akhirnya dong geser dari sini, orang-orang tadi ini geser ke kampung yang tadi kita naik perahu, Kiamdori. Ke sana Pak Petrus ini dia lihat di Ternate, dia lihat di luar itu bagaimana dong tata kampung-kampung yang bagus. Dulu tidak ada kampung yang bagus di Biak Numfor ini. Lalu dia tatalah kampung yang tadi kita ada lewat itu. Jadi pembangunan rumah yang tadi kita lihat itu, dong mau contohkan rumah yang pernah dibangun tahun 1912. Ya, tapi waktu itu dong tidak pakai seng, hanya atap saja. Gedung ibadah mereka itu, fondasinya yang tadi kita ada foto itu. Fondasi itu diberi kapur pinang, dari dibakar karang ini jadi kapur, campur dengan pasir, lalu dong pakai susung batu. Jadi itu bukan semen kons atau nasaka, tidak, itu kapur pinang. Tapi hari ini masih ada. Mereka pindah di situ, ada penyakit sampar yang antam orang-orang di situ, banyak yang mati. Termasuk Petrus punya 2 anak. Akhirnya dong takut tempat itu, dong melihat tempat itu ada kutu. Lalu dong bergeser ke pulau yang di tengah yang tadi kita lihat itu. Pulau itu namanya Nusbundi. Mereka tinggal di situ, orang dari mana-mana datang ibadah di situ. Disitulah sekolah pertama di Biak Supiori ini dibangun. Dong bangun satu sekolah di situ untuk ajar orang mulai belajar membaca, menulis. Bapak Suam punya tete yang nama Thomas itu anak sekolah juga untuk Bapak Petrus Gavian. Nah, mereka belajar di situ. Akan terjadi perpecahan karena persaingan. Ada 2 orang guru. Petrus, saya ulangnya, Petrus sampai di sini, begitu masalah musibah tadi ini, Petrus dia sudah tidak mau lihat Injil lagi. Dia bergeser ke Manokwari, dia minta William. William Rumainum ini anak asli yang dari sub etnik Wabu ini. Dia juga nasibnya sama, dia ditangkap di Rusweri oleh orang Biak Barat. Jadi ada orang Biak Barat di sini kah? Orang Biak Barat dong tangkap dia, baru jual dia dengan harga 2 antine emas. Ini saja. Baru dia pukaka yang nama Demianus itu, dong pakai tukar makanan untuk orang-orang Warope. Jadi kalau ada Warope, kamu yang kasih makan dong putete. Lalu dia besar, dia kembali, dia punya turunan itu yang jaga kampung ini.
Willem dia juga Van Hasselt dong piara dia besar, dia cross dengan Petrus. Petrus karena dia tantangan di sini, Petrus kembali ke sana, dia minta Willem kembali. Willem ini yang lakukan pekabaran Injil. Willem ini yang bisa layani ke pihak utara, pihak barat, juga ke beberapa tempat dan dirikan jemaat-jemaat. Petrus juga tetapi karena persoalan tadi. Nah, bukan begitu Injil ini masuk, anak-anak di Supiori ini sebagian orang yang ditangkap-tangkap sebagai budak ini sudah belajar dan sudah kami. Jadi Yason Sarawan salah satu guru yang direkrut juga oleh Sendin untuk tambah Willem mengajar di pulau yang tadi di Nuspundi. Dan dua mengajar sampai ini Bapak bikin cuplikan saja. Masalah siapa kepala itu membuat dua juga berkelahi. Saat mereka dua ini berkelahi, tidak ada yang bisa urus mereka. Itu Bistur orang Belanda di Bosnia. Dia dengar itu yang dia datang kemari urus dua orang ini. Dia pasir, dia buat garis di tengah. Baru orang-orang Wabu urut duduk macam kita nih. Dia bikin garis di tengah, baru dia bilangnya, Yason kau berdiri di situ, Willem kau berdiri di sebelah sini. Lalu dia bilang apa? Yang mau ikut Yason, kamu jalan ke sebelah garis sana. Yang mau ikut Willem Rumainum, kamu jalan ke sebelah sini. Semua yang keluarga Wabu ini, don semua, tompu tete don pilih Willem Rumainum, dan marga Kaviar, Sarawan, Fainsenem, don pergi ke Bapak Sarawan ini. Ketika itu tahu dong Donya duduk di Pulau Nosefondi yang tadi kita lihat. Sampai hari ini don tinggal di situ. Tapi don tidak pergi saja. Willem kutuk dorang. Willem Rumainum dia kutuk mereka. Dia bilang kamu pergi tapi kamu tidak akan berkembang dalam pendidikan. Jadi don banyak di sana tapi sekolah hanya sampai di SD, SMP tidak berkembang. Lalu mereka sendiri evaluasi. Ada apa sampai anak-anak kita tidak bisa sekolah? Lalu apa? Ada satu anggota DPR dia pu bapak, Tori Kaviar dia pu bapak yang datang hubungi anak satu yang tadi datang ke Bapak Som di sini, Daniel punya tete. Dia minta ke tete ini untuk dong berdoa minta ampun atas kutukan itu. Jadi dong berdoa untuk minta ampun, lalu guru Wamahma juga datang dong lapor lagi berdoa. Jadi lihat hari ini dong anak-anak di sini anggota DPR ada, apa pegawai di mana-mana ada semua. Yang biasa layani kita ini siapa di fakultas ini ada di pulau. Yang biasa layani orang yang mau kuliah di fakultas kedokteran, dia itu yang dokter-dokter di fakultas kedokteran mau praktek, nanti datang dia yang arahkan orang hal-hal teknis. Dan seterusnya. Willem Rumainum, dia bawa dia keluarga yang bentuk kampung yang tadi kita datang. Kalau nanti ada cukup waktu, kita singgah dia kuburan ada di pinggir gereja. Nah, masyarakat itu tinggal di situ. Nah, waktu mereka tinggal di situ, dong bangun gereja tua di situ yang namanya Van Hasselt. Gereja itu kami tete ini dong anggota jemaat di sini. Dong tinggal di Sabar tapi datang ibadah di sini, kampung ini. Itu dong jemaat induk. Hari Minggu pagi dong penggayu kemari. Bayangkan ton tadi pagi trek saja lama, apalagi penggayu. Kalau ada acara apa-apa, itu dong yang bangun. Gereja itu bertahan sampai Perang Dunia Kedua. Jepang dong ngajarakan dengan itu mortir-mortir. Dong pikir ada tentara sekutu ada yang sembunyi. Dong ajar dia itu papa itu bocor-bocor. Di depan gereja itu ada pesawat tempur yang melintang itu dong ajar pesawat satu jatuh tinggal di situ. Itu kita punya tete-tete dong yang bangun itu untuk dong punya jemaat. Dari kita orang tua itu dong nama-nama semua ada di stambuk jemaat ini. Nanti karena selalu penggawe dari sini kemari, lalu
ini dong minta tompu tete minta ke Welem Rumainum untuk kita bikin sebuah di kampung lama itu. Jadi sebuah itu dibuat tahun 1920, berkembang sampai hari ini jadi Jemaat Niel Sabar Miokre yang kita ada datang kunjungi itu. Kemudian kenapa kami tidak ada di sini? Karena orang tua kami sedikit. Di sana keluarganya hanya 7 orang, hanya 6 orang. Di sini juga sedikit. Jadi baku bagi untuk kamu yang ini jaga di sini, kita yang ini di sana. Ini. Kemudian hari berkembang, terbentuklah kampung-kampung besar seperti ini karena perkawinan keluar, dong mulai berkembang sampai hari ini orang dah. Jadi kalau acara-acara begini, nanti datang ke sini, kalau beli pin tidak perlu beli pin, bawa saja salah satu anggota dari keluarga Vanindika, Suomka di sana. Nanti jalan mulus sampai ke sini, kembali juga tidak ada ya bertanya, karena ini tuh punya wilayah adat bersama. Yang kemudian hari kita minta mereka ini. Nanti hari Senin itu Bapak Deda diundang untuk menyampaikan materi di dorang punya musyawarah adat Wabu di Sabah. Sebagai bagian dari pengabdian, Bapak Deda diundang untuk sampaikan di dalam forum itu. Di situ nanti Bapak Deda tahu banyak hal tentang ini. Jadi ada simbol-simbol di daerah-daerah ini juga yang hanya masyarakat ini tahu. Bisa kita kenal. Kenapa Bapak minta ketua jemaat kadon di sana tidak bisa dong putuskan kamu jalan kalau Bapak Som suruh. Karena tempat-tempat ini, simbol-simbol tentang tempat ini kita bisa tahu lewat alam. Kalau kita bisa lihat di laut, oh kita bisa lewat. Tidak ada tanda-tanda alam saja, kita tadi sedikit repot. Apalagi ada tanda-tanda alam. Tapi kita mesti lakukan itu sebagai bagian dari kita punya orientasi pengenalan lapangan. Kalian sudah tahu Medang. Jadi besok kita pulang semester 6 mau KKL. Sudah menyeberang laut itu pakai perahu yang seman 2, kau sudah lolos di perahu yang tidak ada seman. Harus biasakan diri di masyarakat kampung, kau sudah. Begitu gambaran sebagai bukti dari Injil ini masuk itu bangun tugu kecil yang ada tahun 1908 untuk menandai ini. Yang besar-besar ini baru dibangun 2008 itu. Dong bangun untuk perayaan 1 abad. Perayaan 1 abad dibangun untuk tambah-tambah. Waktu itu orang tua tidak mau ada tambahan-tambahan. Tapi pemerintah dia mau saja, dia lagi bikin. Jadi akhirnya ada perahu, ada 2 orang di sana. Lalu kita punya yang kecil ada di orang tua punya ada di sini. Nah, setiap hari tertentu orang datang banyak ke tempat ini. Demikian cuplikan dari kita punya perjalanan. Nanti ada yang lebih jelas kamu baca di buku Petrus Kaviar, Guru Petrus Kaviar. Kemudian Ajaib di Mata Kita, jilid 1. Nanti tentang penangkapan Petrus Welem Rumainum itu kamu baca khusus di halaman 105. Halaman 105 itu dong ada tulis di situ apa proses penangkapan dari Welem Rumainum. Ya Welem Rumainum itu dia pemarga aslinya itu Fanny ini. Dia pemarga aslinya ini. Kemudian dia datang tinggal di Kiamdori, jadi dong pakai Kiambo itu panggil dong pemoyang sampai akhir ini jadi pemarga Kiambo. Akhirnya dong pemarga Fanny itu hilang. Sekarang baru dong ada mau berusaha untuk kembalikan dong anak ke marga asal. Nah, jadi keret Fanny ini di kita ini kan langka, tidak begitu banyak, tapi dia bisa terkenal melalui